Selamat malam sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diadakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat Anda download di Google Play Store dan juga di App Store. Dapat juga klik di website kami indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar tentunya sudah hadir di tengah kita, Pak Beben. Gimana Pak kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Harus dibaikkan. Nggak Kalau baik. dompet, Pak? Kenapa? Dompet kabarnya baik nggak? Dompet itu sebuah misteri, ya kan? Kayak jazz. Nggak ada yang tahu. Kayaknya jujur banget sih. Baik, sahabat belajar, tema seminar online kita pada malam hari ini lanjutan dari yang sesi kemarin, Reharmonize Part 2. Ya. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung chat di room ini. Nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaannya, atau sahabat pembelajar bisa langsung membuka mic dan kameranya. Oke, Pak, kita langsung mulai aja. Oke. Selamat malam semuanya, Indonesia Belajar dan para peserta yang setia ya. Saya bilang setia karena ada beberapa yang wajah yang itu-itu saja selalu hadir. Artinya serius ya, niat belajar ya. Dan terima kasih ya atas kehadirannya dan bersyukurlah pada zat yang menggerakkan hati kita agar selalu hadir. Karena beberapa hal yang harus kita jaga adalah pertama adalah semangat ya. Terlepas dari ujian apapun, kita harus semangat. Karena semangat adalah pilihan yang nggak ada yang lebih baik dari itu. Kita harus semangat dulu. Semangat dan kemudian tetap sehat ya, dan ikro sampai mati atau belajar sampai mati ya. Jadi kita memang ya setiap Selasa belajar lewat musik ya. Tapi di satu sisi lewat musik kita bisa belajar banyak hal juga ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Ternyata lewat musik ya, pertama kita pasti dapat ilmu musik, yang kedua lewat musik kita dapat ilmu kehidupan, kita dapat ilmu filsafat, dan bahkan sesuai dengan yang Pythagoras katakan bahwa tujuan tertinggi, ini tertinggi ya, bukan satu-satunya tujuan. Bahkan tujuan tertinggi dari musik adalah menghubungkan soul, jiwa kita dengan ilahi. Sampai sejauh itu ternyata ya. Makanya menariknya di Indonesia Belajar, kalau yang mengikuti dari awal, kita sudah membahas dari mulai sejarah jazz kita bahas ya. Terus kemudian industri musiknya kita bahas, filosofinya kita bahas. Semuanya kita bahas ya. Jadi menurut saya sih ini kayak kampus ya. Kayak universitas di online ya. Sesuai dengan namanya Indonesia Belajar. Dan terima kasih ya. Karena ini bahasanya juga agak spesifik, ya, segmented. Dan yang ikut juga kayaknya orang-orang yang sudah berjalan mencari ya. Ada yang dari Kudus, ada yang dari Ternate, ya kan? Ada yang dari Surabaya, ya kan? Dan semuanya kita dikumpulkan lewat wadah Indonesia Belajar. Dan terima kasih pada Indonesia Belajar masih memberikan tempat pada kita ya. Terima kasih lah kita ya kan. Sampai kita sepertinya ini bukan persoalan belajar lagi, tapi persoalan kita sudah menjadi seperti keluarga besar ya kan. Betul. Keluarga besar ya. Cuma datangnya jangan sekali-sekali kan. Datangnya sebulan sekali lah ya kan. Oke, Pak. Gitu ya. Kayaknya baru sekali kayaknya datang, terus belum ketemu yang habis lain lagi ngajakin. Kan. Nah, itu ya. Itu apa namanya, suatu kode ya. Ya. Jadi kalau tiap bulan atau tiap minggu yang ngajaknya beda-beda, dia akan datang tiap minggu ya. Dengan Jessica dan Mbak Endah juga belum datang ya. Dan Mas Dewa juga harus datang sekali. Sama Mas Dwi ya. Oke, hari ini kita melanjutkan tema Reharmonize. Ya. Saya akan share screen dulu. Share screen. Bismillah, semoga dilancarkan. Reharmonize Indonesia Belajar.
Jadi hari ini kemarin tuh baru satu bab yang kita bahas. Totalinya yang saya bahas malam ini dengan kemarin totalinya 9. Saya mau kebut 9-9-nya selesai hari ini. Ya. Ini sebenarnya bukan materi dasar. Jadi saya nggak tahu kan mungkin kemampuan teori, kemampuan bermain, pengalamannya mungkin yang hadir hari ini beda-beda ya. Tapi nggak apa-apa. Bagi yang sudah tahu, jadi mengingatkan. Bagi yang belum tahu, jadi ilmu baru. Bagi yang belum paham, ini adalah pancingan untuk belajar paham. Jadi tahu, ya, karena sebenarnya sebelum ke reharmonize nih basic harmoninya harus paham dulu. Bahasanya dasar-dasar ilmu musik harus ngerti tuh. Dari mulai major scale, interval, 4 basic triad, 7 basic 4 note, semuanya udah beres. Nah, reharmonize ini tinggal mengkombinasikan. Jadi kan bahasanya gini kan, ada suatu aransemen. Ya, kemarin saya contohin bintang kecil, ntar saya buka lagi. Bintang kecil yang cuma 3 chord, di aransemen ulang. Jadi reharmonize ini bahasanya mengaransemen ulang, ya. Tentunya tujuannya agar lebih indah, ya lebih detail, ya lebih mudah-mudahan lebih bagus dari yang sebelumnya, karena tujuannya adalah keindahan. Nah, cuma ngacak-ngacaknya gimana? Ngacak-ngacaknya ya kan? Jangan lupa kan, selalu gambar indah dulu, baru gambar abstrak dan lain-lain. Selalu bermain yang normal dulu, ya indah, baru diacak-acak. Jadi nggak salah-salah. Nah, sementara saya bilang sebelumnya di jazz, dalam jazz itu ada 2 hal yang kita dituntut untuk spontan. Pertama, spontan dalam melodi. Yang kedua, spontan dalam reharmonize. Ya. Jadi, sesuatu yang tertulis di iReal, ya, kita tahu iReal, ya, buku panduan lagu untuk musik jazz, sekarang ada di HP, itu bukan nggak boleh dirubah. Itu yang ada ditulis di sana boleh dirubah. Terus kadang-kadang kemarin punya kendala. Wah, iReal di HP dengan di buku kok beda ya? Sebenarnya bukan beda, tujuannya sama. Cuma nanti kalau dianalisa, kenapa yang ini ditulis di chord ini, yang ini gitu. Bisa jadi itu juga ada reharmonize atau punya maksud lain. Nah, untuk menjawab itu, ilmunya di sini, ya. Oke, kita mulai masuk ke dalam ilmunya. Kemarin yang kita udah bahas ini, saya review cuma sekilas, ya. Pertama, ilmu pertama ya, dengan diatonic substitution in tonal context, bahwa di dalam musik ada 12 keluarga nanti. Misalnya contoh di C, ya, ini chord family-nya, ya diatonicnya C major 7, D minor 7, E minor 7, ya. F major 7, G7, A minor 7, B minor 7, dengan C major 7. Nah, saya bilang, di encyclopedia chord ada 7.000, 8.000 chord. Sebenarnya dari 7.000 chord, itu hanya dibagi 7. Hanya dibagi 7 jenis chord. Dan 7 jenis chord hanya dibagi 3 sebenarnya. Mana chord yang menjadi tonik, mana chord yang menjadi subdominant group, mana chord yang menjadi dominant group. Di sini tonik adalah 136, 25, dan 57. Ya. Terus kemudian saya aplikasikan kemarin ke tension bow, adalah perjalanan sebuah lagu, ini chord yang cuma 1, 4, 5. Ketika di 1, tonik, lagu masih tenang, agak naik ke 4, puncaknya di 5. Nah, ini saya kasih contoh. Kalau masih di 1, ya pakai 136, mondar-mandir. Ini dan inversinya dan persamaannya. Nah, terus kemudian saya kasih contoh autumn lips, D minor 7, G7, C minor 7, D minor 7, G7 diganti B-dim. Kok bisa? Karena G7 dan B-dim satu kelompok. Satu kelompok di dalam dominan grup. Nah, itu contohnya gitu. Dan ini bisa diacak-acak lebih, ya, lebih acak-acakan. Wah, lebih acak-acakan ya, tapi indah ya. Ya. Lebih acak-acakan tapi lebih indah ya. Karena tujuannya selalu keindahan ya. Seperti seseorang yang mempercantik diri itu kan dengan makeup A, B, C, D, pakaian. Pokoknya tujuannya kan mempercantik diri kan. Ya kan? Itu ya. Nyambungnya ke sana ya. Terus kemudian kalau 2 diganti, D minornya ganti F, G. Boleh, boleh.
Satunya diganti A minor, boleh. Satu diganti E minor, boleh. Nah, misalnya contoh ya kan, F major 7, B dim, E minor 7. Ya ini sama juga, bisa itu sama dengan D minor 7, G7, C major 7 gitu. Pas secara sifat itu cuma substitusi dari grup-grup tadi. Jadi bisa ngaco gini ya. Coba aja nyanyi Autumn Leaves ya dengan seperti gini. Makanya ketika kita mendengarkan Autumn Leaves dimainkan oleh Chick Corea, Dave Weckl, dan Patitucci, ini temanya hampir nggak jelas nih. Temanya ya. Padahal lagu Autumn Leaves juga ya. Sedikit-dikit ya disentuh. Tapi intinya udah reharmonisasi udah kelas tinggi gitu. Oke, itu hanya review ya. Review dari yang pertemuan minggu lalu. Saya tambahkan sekarang kita masuk ke bab 2. Bagaimana cara kita mereharmonize ya. Jangan lupa ya kan nih reharmonize itu bisa seperti acara bedah rumah. Wah, bedah rumah kan. Rumah sederhana ya kan dibikin jadi berubah dalam sesaat ya kan. Jadi kadang-kadang untuk sebuah keindahan kita perlu mereharmonize kadang-kadang ya. Perlu di touch up dan makeup tertentu yang mempercantik ya kan. Tapi kalau ternyata nggak pakai makeup aja udah cantik, dasarnya udah bagus, ya udah biarin aja gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kita ada chord yang memang udahlah, misalnya kita mau ngacak-ngacak lagu Beatles misalnya. Ternyata lagu Love Me Do cuma GCD. Kayaknya nih kalau saya rubah nih nggak bisa lebih enak dari itu. Ya udah biarkan. Jadi kita punya ilmunya, mau dipakai berapa ilmunya, 9-nya, apa 7, apa 3-nya, itu kita perlu kebijaksanaan. Termasuk kebijaksanaan membiarkan aslinya aja. Kadang-kadang lagu yang pembuatnya sudah sangat memikirkan chord terbaik, ya pada akhirnya biarkan saja. Kadang-kadang, ya jadi sekali lagi, pinter tapi harus bijaksana. Punya ilmu tapi tetap punya kedewasaan. Ya. Oke, yang tritone, ya sederhana, tritone kita tahu ya, kalau tritone ini berasal dari ilmu interval. Ya, ilmu interval contoh gini, saya kasih dulu kalau yang belum pernah belajar interval. Ya. C misalnya. Ya. C interval tritone-nya 3 nada. Ya. Kalau C ke D, ini baru 1. D ke E, baru 1. Kalau ke F, setengah. Jadi kalau begini, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah. Ini baru 2,5. Baru 2,5. Untuk menjadi 3 tritone dia harus fis. Set gitu. Atau fis ini sama dengan G-moll. Nah, ini tritone nih ya. Contoh lagi F ya. Ada yang mau jawab? F tritone-nya apa? Tritone dari F? Boleh silakan. Untuk memastikan Leo apa jawabnya? A crash. Apa? A crash atau B flat? Tritone-nya kalau B flat masih belum tritone kalau B flat. Oh, B. B betul. B. sorry. Gak apa-apa. Memang ini kan B. Ya. Satu lagi misalnya ngitung ini biar pasti nih. G, tritone-nya apa? Sani. Kayaknya ada Sani tadi. Salah nggak apa-apa, ini kita belajar ini. Tritone-nya jarak 3 nada dari G, A. Hitung aja pakai jari, nggak apa-apa. Matang dah gua. Ya. Ginilah cara belajar jazz gini, spontan. Iya. G. Tadi masih hitung gituan. Iya, maaf. G ke A 1. D ke A 1. A ke B 1. 2. Berarti cis ya, cis. Ya, cis atau demol. Ya. Cis atau demol. Oke. Satu lagi. Mas Rian Jenggot herbivore. Ya. Agak susah dikit lah dari jauh kan. Amol tritone-nya apa? Berarti D. D. Amol. Bener D. Amol. D om. D ya. Ya. Nah, kalau mau cepet, triknya cuma gini, 5 kurang setengah gitu aja. 5 kurang setengah.
Ya, misal gini. Tahu ya? A. 5-nya apa? E. 5-nya E kan? Ah, Nah, berarti traitunya emol gitu. Nah, makanya ini kan sederhana. Ya, ini kan sederhana. Cuma kalau basicnya nggak kuat, lama jawabnya. Ini ada di dalam ilmu yang namanya interval. Ya, ini ada nih interval. Ya. Nanti interval ada interval perfect. Ya, ada perfect. Ya, terus kemudian ada interval major dan interval major yang diperkecil atau disebutnya minor. Nah, ini kuasai ini nih. Kuasai ilmu ini. Ini dasar banget pembentuk kata atau pembentuk chord, tapi ini harus kuat. Bahkan sebelumnya harus kuat di major scale 12 key. Ini dasar dari segala-galanya. Sederhananya gini, kita hidup akan susah kalau nggak bisa ngitung. Kalau bahasa Ricky-nya kayu manis dikelecehin mulu kalau bisa ngitung. Dikelecehin. Ya kan? Kalau kita hidup nggak bisa ngitung, nggak bisa baca, pasti suka dibohongin orang mulu. Nah, kalau di musik, ini bahasa-bahasa matematik dasarnya itu interval, major scale 12 key, itu loh. Ini harus kuat banget. Jadi nanti termasuk ilmu reharmonisnya akan cepat ya. Oke. Jadi ini kembali lagi nih, misalnya lagu Autumn Leaves, D minor 7, G7, C major 7. Nah, kita mau reharmonize G7-nya, mau kasih tritone. Jadi D minor 7, D-mol 7mi5, C major 7. Ya. Terus kemudian kita kasih contoh satu lagi, lagu The Girl from Ipanema misalnya. Ya, Girl from Ipanema. Kan gini nih. Ya. Tall and then young and lovely the girl from Ipanema just walking that when. Gitu kan? Ini kan, terus ada opsi nih. Ada opsi ke C7, terus balik lagi ke F. Gini kan? Ya. Kan? Oh, tetap gimana just gitu kan? Nah, ini kan opsinya kan lagu Girl from Ipanema bisa ke 7, G7, G minor 7, ya. Kan? Terus kemudian ini kita kasihlah Fis 7mi5. Ya. Ini baru F. Nah, itu ya. Itu asalnya. Sekarang kalau kita menggunakan ilmu pertama, ya, opsi keduanya Girl from Ipanema boleh sekali-sekali Sani nyanyi gini. Ini kita coba nyanyinya. Set, ini udah mempergunakan dua ilmu nih. Baliknya jangan ke F major 7. Tapi baliknya ke A minor 7. Dari manakah asalnya A minor 7? Dasarnya dari sini nih, grup. Karena 1 bisa diganti 3 dan 6. Nah, F kan 3-nya A minor. Ya, bisa juga dia diganti D minor. Tinggal apa? Tinggal nyanyiinnya aja, agak beda dikit nyanyiinnya. Supaya klop. Ya kan? Jadi agak minor gitu. Dengan tinggi yang sama tapi minor. Nah, silakan dicoba. Ya kan? Nah, inilah namanya bermain-main, Jess. Ya. Begitu bassnya kasihnya ke A minor, vokalisnya harus ngikutin nyanyinya. Gitu. Atau dibalik, vokalisnya yang suaranya ke A minor, yang main pianonya harus ngikutin. Itu baru jazz yang sesungguhnya, bermain-main. Tapi bertanggung jawab. Oke, paham sampai situ? Ada pertanyaan dulu? Karena mau masuk bab 3 nih. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Silakan mesti lagi yang nanya, baru ada yang bersuara kayaknya. Aku bingung, Pak. Nah, masa bingung cuma nanya ya. Para sahabat pembelajar ada yang mau nanya gitu aja. Para sahabat pembelajar ada yang mau nanya. Nah, tuh kan. Jangan pada bengong. Ya belum makan. Ini antara nggak ngerti atau bingung ya. Pada nggak nanya. Nanya Om. Ya, silakan nanya. Nanya Om. Ya, silakan.
Ya, Assalamualaikum, Om Beben. Salam. Ini siapa yang mau nanya namanya? Sebulah. Oh ya, Hasbullah. Oke. Karena saya gambarnya tidak kelihatan. Oke, Ya. Hasbullah silakan. Oke, silakan. Jadi yang untuk reharmonize itu bahasanya bisa disebut substitusi gitu ya. Jadi Oke. Substitusi. yang polanya tadi yang di grouping tuh Om. Ya, oke. Lihat, nah itu. Itu Artinya, pertanyaannya. maksudnya dalam kita mau substitusi chord-nya itu, yang Ya. satunya itu bisa ganti dengan 3 atau 6 ya. Ya, Maksudnya betul. gitu. Nah, jadi yang dikatakan oleh Hasbullah substitution ya. Ya. Saya kasih bawah sini pertanyaannya. Ini ya, substitusi. Apa yang dimaksud dengan substitution? Ini kan mengganti sebenarnya. Ya, benar. Bahasanya. Ya. Nah, jazz ini sangat sering ganti-ganti chord, sangat sering. Kelakuan jazz ini sangat sering ganti-ganti dadakan ini. Nah, jadi maksudnya kalau dimasukkan ke dalam tema kita, di dalam reharmonize pasti ada proses substitution, gitu loh. Ya. Nah, menggantikannya dengan apa nih? Ya. Menggantikannya dengan satu dengan grup. Jadi tuh yang tonic group gitu ya. Ya. Ya, subdominan group. Ya, itu bisa saling menggantikan itu kalau bahasanya. Jadi proses substitusi itu ya bagian dari hal yang dilakukan di dalam reharmonize. Misalnya di dalam merenovasi rumah, bisa jadi kan salah satunya ganti jendela. Bisa jadi ganti pintu, gitu kan. Nah, jadi mengganti jendela, mengganti cat rumah, itu bagian dari reharmonize rumah. Tapi kalau lagu, ya substitution bagian dari ya mereharmonize lagu gitu. Ya. Ya, jadi ingat ya, ada beberapa istilah-istilah di jazz yang bisa membingungkan. Substitution, voicing, nah gitu-gitu. Inversi, gitu. Jadi substitution menggantikan chord dengan chord lain. Ya. Ya. Voicing adalah ilmu tentang ya membalikan susunan not di dalam chord. Membalikan susunan not di dalam chord, ilmunya namanya inversi. Semuanya bisa untuk substitution. Nah, gitu kan. Ya, bingung nggak tuh? Ya, kan? Ada tambahan lagi nih Om. Ya, silakan tambah 2, tambah 3, tambah C. Biasanya kan kalau yang diterangkan tadi ini kan substitusi chord dengan chord, artinya Ya. satu chord diganti dengan satu chord gitu, Ya. satu chord yang lain. Tapi kan misalnya saya sering lihat itu atau dengar itu dari misalnya satu chord itu sebelum masuk ke chord yang lain itu diisi dengan satu atau lebih chord gitu. Ya. Ya. Nah, itu apa namanya Om? Apa masuk dalam kategori reharmonize juga Om? Ya, masuk dalam reharmonize. Masuk. Ini kan kita baru 2 bab nih, ya kan? Baru 2 bab nih. Tapi ada yang semacam itu ya. Tadi kan saya satu chord dengan satu chord yang lain. Ya. Berarti bisa ada satu chord diganti dengan lebih dari satu chord gitu. Bisa. Tapi bahasanya udah bukan sekedar substitution. Ya, bahasa luasnya reharmonize. Reharmonize, ya. Ya, cuma nanti ilmunya lain, bukan ilmu yang sekedar tonic group. Ya, bukan pola yang itu ya, bukan pola grouping yang itu. Ya, bukan pola itu, itu. Ya, makasih Om. Ya, oke. Om, tanya Om. Ya, silakan Mas Rian. Om, untuk yang triton substitution itu apakah yang di triton selalu di akor 5 Om? Yang triton selalu di akor 5. Apa boleh yang akord yang lain? Boleh. Tetapi nanti ada kaitannya dengan bab 3. Ya, oke. Makasih. Ya, boleh. Ya, saya lanjutkan dulu. Ada yang namanya ini. Ingat, semuanya disesuaikan dengan lagu dan kebutuhan.
Ada yang namanya changing chord quality. Nah, ini nih. Changing chord quality. Jadi kualitas chordnya dirubah. Kenapa bisa masuk? Karena secara interval sama. Ketika A minor 7 diganti A7. Nah, kan kalau kita lihat, apakah kita bahasanya 5? Kalau 5-nya kan G7. Mas Rian, betul nggak? Kalau mau dibilang 1, 6, 2, 5, ya kan? Ya kan gini kan? Kan nih 1, 6, 2, 5 nih. Ya kan? 1, 6, 2. Ya. Intervalnya Ini sama ya. Ini kan 1, 6 nih. 6. 2. Ini kan 5. Kan kalau pertanyaan contoh di atas, yang di tritone substitusi kan 5 terus. Ya. Nah, untuk mau merenovasi 6 atau 2 menjadi tritone, kita changing chord quality dulu. Changing chord quality, kualitasnya kita rubah dari minor menjadi dominan. Dan itu nggak masalah. Jadi kalau kita main, lihat nih misalnya di cadence 1625, misalnya kan, ya. 2, 5. 1. Gitu, ya kan? Ya kan misalnya 66, 6, 2. Kan is oke aja kan kalau kita bikin gitu kan. Jadi nah, dengan A minornya menjadi A7, ya. D minor jadi D7, ya kan? Nanti ini kita tritone semua nih. Saya pernah waktu di markas KJK, kayaknya main-main sama Riki nih. Sama Riki, saya ngacak-ngacak blues 12 bar kalau nggak salah waktu itu kan. Ingat nggak, Ki? Yang sama Kak Ina terus nyanyi, ya kan? Ini kalau kita tritone jadinya nih, ya. Ini kita tritone dari, katakanlah ini C7, karena lagu blues, kita changing quality, tapi satunya kita nggak tritone, nanti bingung yang nyanyi. A7-nya tritone jadi, ayo cepat, jawab. A7 tritone jadi? E flat. Ya, E-mol 7, ya. Apa nih? Mi5, biasanya suka Mi5, karena ini ada 3 not yang sama. Makanya kenapa Mi5? Oke. J7 tritone jadi? Ayo, Gis. Gis ya. A flat. Gis. Iya, Gis. Ya, atau amol ya. Gis atau amol. Amol 7. Itu kan? G7? Cis. Atau demo 7 minimal. Gitu tuh. Jadi cadence terakhir dari lagu blues yang normal, kita jadi C7, E-mol 7 minima, A-mol 7 minima, D-mol 7 minima. Nah, sekali-sekali lah main bluesnya diginiin. Ya, cobain aja, bisa nggak? Ya, saya udah nyobain sama Ricky waktu itu di markas KJK. Tanya Pak Guru. Ya, silakan. Saya jadi keingetan nih lagunya apa? Ipanema ya? Ya. Wah itu Uwa tuh yang nyuruh tuh. Ya. Biasanya kan 1, Uwa Iki. Wancang. Jadi 1. Udah wancang lengkap banget ya. Biasanya kan 1 terus kedua 2 minor. Nah kalau di substitusinya pakai tritone tadi, berarti kan dari bass tuh. Dari apa itu? Satunya apa nih? F. F. Berarti dia B ya? Ini kan chord dasarnya ini nih.
Chord dasarnya Girl Ivan Ivan nih. Kalau itu waktu itu dia dari B, dari B. B sebelum kedua dia turun terus tuh. Jadi maksudnya kalau di substitusi gitu, di reharmonisasi itu emang ada pakemnya apa enggak sih Pak Guru? Ya, pakemnya ini yang kita bicarain hari ini. Jadi pakemnya ini 9 bab yang kita pelajari hari ini. Siap. Jadi memang ada dua sisi. Kesannya ngaco dulu, kayak pakai feeling. Tapi yang feeling itu bisa diteorikan. Ya kan? Mungkin yang feeling itu berdasarkan kebiasaan mungkin ya. Atau memang berdasarkan feeling aja. Terus kok masuk. Tapi kalau diteorikan, nanti masuk ke 9 bab ini. Sama aja kayak pertanyaan, modulasi itu ada teorinya kan? Ada 4 teori untuk modulasi. Mungkin kalau orang di luar jazz suka bertanya gitu. Itu sebenarnya modulasi ada teorinya nggak sih? Ada. Termasuk reharmonize. Ada. Bukunya juga ada. Satu buku judulnya reharmonize. Ya. Ini kan saya kasih garis besarnya aja. Nah, jadi pertanyaannya Rian, apakah harus di 5 doang? Enggak, bisa. Tapi di changing chord quality dulu, Rian. Gitu. Nah, ini contohnya yang sudah acak-acak dengan tritone. Gitu. Gimana, Rian? Kayaknya lagi kita lapar lagi dengerin gini. Baru makan, langsung lapar lagi. Biarin nih, dua minggu ini serius banget. Kita lagi ke teknik dulu nih, lagi ke teori ya. Ya kita harus gitu, namanya kampus kan ada pelajaran susah, ribet ya, yang enak-enak gitu kan. Oke? Rian udah? Oke, Rian. Jenggot Herbipora, apakah ada pertanyaan lagi? Ada Suhu dari saya nih. Ya, Re, Adit, silakan. Ya, Suhu yang itu F crash 7B5 itu alter chord ya Suhu ya, bukannya minor. Ya, ini alter. Ini alter chord. Ya? Kalau dari segi alter, ini alter. Alter itu artinya sesuatu yang berubah dari bentuk asli. Ini alter. Ya. Ya. Itu aja Suhu, itu dulu. Oke, yang di alter 5-nya turun setengah. Iya, oke, siap. Oke. Kalau belum, saya lanjut dulu. Yang berikut adalah passing chord. Passing chord adalah not lewat di antara 2 chord. Sederhana sebenarnya. Cuma kalau yang nggak tahu, ragu-ragu ini benar nggak ya? Ada teorinya nggak ya? Ada. Namanya passing chord. Dasarnya C major 7, mau ke D minor 7. Nah, di antara ini, yang terdekatnya adalah tetangga terdekat adalah cis. Ya. Nah, di sini cis dim 7 ya sebagai passing menuju D minor 7 ya. Jadi kan saya selalu ya kan udah gini. Ya. 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 Tapi ada yang passing itu malah jadi lagu kayak lagu Bewitched misalnya. Awal again, begin again. Itu kan setengah-setengah semua kan? Lagunya jadi lagu malah jazz. Jadi jazz tuh apa aja bisa dilaguin. Awal again, begin again. Kalau kau benar-benar sayang padaku. Ya, nggak pakai cistim juga boleh. Sayang. Nah, tapi pakai cis, ya gunanya untuk supaya lebih berwarna atau memancing ekspresi berbeda untuk vokalisnya, ya. Atau dikasih not lewat aja untuk memperindah lagu, ya. Nah, tapi kalau kasusnya ini pasti nggak nih misalnya? Kau gemilang malam cemerlang. Nah, dari C major 7 terus
dirubah ke cisdim. Nah, itu ilmu yang mana tuh? Kalau dalam keilmuan yang kita sudah 4 bab. Malam passing. Nah, gitu kan. Nah, kalau yang di C dim pertama, C major 7 K C dim, masuknya ke changing chord quality. Cuma dijadiin lagu. Jadi dari C major 7 kan sama-sama C juga, tapi jadi C dim. Ya kan? Nah, terus misalnya kan lagu yang sering dinyanyiin tuh ya. It just good to be true. Ya kan? Menurut C dulu kan. Can't take my eyes on you. C major 7. It's like the heaven to touch. Ya kan? Jadi C major 7. C dulu biasa, C biasa. C major 7. C dominan. Nah, gitu kan. Akhirnya ilmu-ilmu itu bisa jadi lagu juga. Tapi bisa juga jadi sebuah reharmonize. Jadi enaknya ada ilmunya tuh bisa ngebaca terus. Bisa membaca dengan sebuah kesadaran. Ilmunya apa gitu kan. Jadi kayak orang pinter lah gitu ya. Jadi memang ngerti ilmunya. Om Ben. Yes. Yang barusan dimainkan tuh yang C, ada 3 jenis C itu berarti masukin di bagian 3 ya, yang di chord quality ya? Ya, dengan satu kondisi, kebetulan jadi lagu ya misalnya. C7, C dulu. It's just good to be true. Can't take my eyes off you. It's like the heaven to touch, gitu kan? Nah, kalau gemilang, cobalah. Secara ilmu, intervalnya sama. Cuma beda kualitinya. Kualitasnya beda nih. Sama-sama beras, rojo lele, ya kan? Beda kualitasnya nih. Beras juga. Nah, itu berarti si beras itu tuh changing chord quality. Tuh. Tapi kan jadi mahal kan? Kalau jenisnya beda kan? Itu jadi, mahal banget. Jazz banget nih, Sani nih. Makanya cuma major 7 doang istilahnya. Ya kan? Set dah. Gitu. Ada lagi silakan. Passing chord. Oke, saya lanjutin dulu aja. Walaupun sama-sama diminis, sudut pandangnya berbeda. Di sini diminis ya chord function ya di sini. Ketika menggunakan B-dim ini bukan sebagai passing, bukan sebagai chord changing quality, tapi dia sebelum leading tone menuju 1. Setengah sebelum 1 selalu bisa dimasukin B diminis. Setengah sebelum 1 selalu bisa diselipin D minis. Ya kan? Seperti kayak kemarin saya ya. Kan kemarin tuh ada contoh di bintang kecil. Bintang kecil. Kan? C kan? Terus di jazz sama jadi C major 7. Nah, saya pengen ada dim-nya dulu sebelum bintang kecil. Nah, B-nya kasih dim. Ya, B-nya jadi agak gimana gitu kalau nyanyi ya. Bintang kecil. Terus mau ke C lagi. Dim. Dim lagi. Yang biru. Ini baru passing dim juga. Aku ingin terbang dan dim lagi. Nah, gitu kan. Nah, ini ya di sini dia pakai leading tone. Setengah sebelum 1, tapi dim juga. Kita nggak menyebut passing. Walaupun bisa juga dibilang passing. Kan tapi passing kan biasanya di antara 2 chord. Gitu. Nah, yang ke-6 sama-sama dim. C dim bisa diganti E mol dim 7, bisa diganti G mol dim 7, bisa diganti A dim 7. Itu namanya sinonim chord.
Jadi jangan lupa, chord dim itu satu pegangan 4 nama. Ya kan? Itu sama dalam kehidupan. Orangnya Sani juga. Kalau lagi di Lave, vokalis dia. Ya. Kalau lagi di kantor, marketing. Gitu. Ntar kalau di tempat mana lagi, saya nggak tahu namanya siapa dah. Ya kan? Ini full diminish ya, Su ya? Full diminish. Ya nggak full, nggak apa-apa. Ya kalau nggak full berarti cuma 3 sinonimnya. Jadi satu orang bisa jadi 4 nama, gitu. Orangnya itu juga, cuma namanya jadi beda-beda, ya. Tapi bukan berubah, ya. Misalnya siang Jono, malam misalnya jadi Yani, gitu. Orangnya dia juga, cuma beda peran aja. Beda peran. Itu namanya diminished substitution. Nah, kalau di pegangan, chord, gini, dim, gini aja gampang ya. Ya kan? Ini di fret, fret 1 aja yang gampang deh. Yang fret 1 sini. Ini kan fret 1. Ini namanya apa nih? Dim ini nih. Nah, coba Sani, kalau saya megang dim begini nih, namanya apa nih di ujung nih? Dim apa nih? Di ujung nih. Di fret 1 nih, pegang dim. Disebutnya dim apa nih tuh gini tuh. Aneh cuma bisa mencet doang, Pak Guru. Tuh ya. Ya kan? Tahu namanya. Nah, kalau lihat dari jari tengah, namanya sedim. Ini kan sedim. Kalau lihat jari-jari kelingking, fis dim. Atau gemol dim. Kalau lihat dari jari manis, adim. Kalau lihat dari jari telunjuk, emol dim. Nah, itu semuanya benar. Cuma kapan dia namanya sedim, kapan namanya fisdim, itu tergantung chord berikutnya. Atau dia lagi berada di mana dia. Dia lagi di KJK, apalagi di BSD, lagi dagang gitu. Namanya akan beda gitu. Nah, gitu. Namanya bisa beda itu bisa nggak sih tergantung dari voicingnya juga? Gimana namanya? Misalnya C dim itu kan sama dengan E flat dim, G flat dim, sama A dim. Ya. A dim 7 kan. Terusnya bisa nggak namanya bisa berubah? Tadi kita bisa sebut C dim atau E flat dim kan sama tuh bunyinya. Namanya bisa merubah nama dari positioning dari apa namanya? Dari positioning ya, dari apa namanya? Inversinya. Kalau pegangan dim kan ada begini nih. Ini kan misalnya ini kan. Nih, kan kelihatan nggak jari kabin Ki? Nih. Kelihatan. Kelihatan nih. Kan sini nih dim pertama nih. So ini di 1 nih. Ya. Terus kan jadi 1 ya. 1, 2, 3. Nah, tuh posisi beda tuh. Tapi barusan tuh G-dim semua tuh. Iya, G-dim semua. G-dim semua atau ya Cis-dim. Ya, atau apa namanya yang tadi 4 namanya sama tuh, masing-masing punya 4 nama tuh. G-dim atau cis-dim atau ya yang lain. Ya, G-dim, E-dim atau apa namanya cis-dim atau bass-dim gitu. Bass-dim. Gitu. Okay. Tapi ini dalam asumsi yang diminished substitution ini Ki, yang dibilang sinonim chord, itu notnya memang sama persis, nggak ditambahin. Berarti tergantung bassnya kali ya? Oh, bisa. Kalau pemain bass, bisa juga betul. Dalam arti, kalau pemain bassnya megang di G, ya udah namanya G-dim, G-7. Tapi ketika Ricky megang G kan pasti punya maksud kan? Ya. Ya, betul. Bisa juga berpatokan pada bass. Ya kan? Siap, nah, tapi maksudnya gini, ya misalnya gini ya. Misalnya Ricky megang G-dim. Ya, misalnya megang G-dim. Ya, katakanlah Sani, katakanlah G-dim, tapi ya G-dim sama dengan E-dim, ya kan? G-dim dengan E-dim, cis-dim ya, bass-dim, gitu ya. Jadi kita 3 aja nih. E-dim, cis dengan bass-dim. Jadi bentar. Ini E-dim, cis,
Nah, jadi Ricky megangnya G kan? Oke? Oke. Ricky kan megangnya G dim. Oke. Sani bisa megang 3 chord. Bisa gitu Sani. Yes. Ngerti nggak? Dalam prakteknya. Jadi kan Ricky cuma misalnya gitu kan. Tapi Saninya bisa gitu, bisa gitu. Kelihatannya jago banget itu. Tapi kalau ditulis penamaannya karena bassnya megangnya G, namanya tetap G berarti. G dim ya, 7. itu penamaan kan pasti di lagu ditulisnya. Iya, iya. Ya kan? Cuma kan kelakuannya jazzer nggak selalu sesuai real book sebenarnya. Ya kan kelakuannya makanya. Tapi kalau untuk yang baru belajar pasti ngikutin real book dulu pasti. Makanya ini Shani chord apa sih kayaknya di real book cuma G dim deh. Gitu kan. Nanti orang akan nanya belakangan kan. Oh itu sinonimnya aja. Ya gue mainin sinonimnya aja saudara gitu loh. Ya kan. Nah itulah. Kira-kira gitu prakteknya. Ya Ricky. Nah, Ricky ngikutin itu. Ngikutin yang ditulis. Ya. Gitu. Siap. Tapi kalau Ricky yang mau ngaco-ngaco, harus ada yang pattern. Misalnya pianonya tetap. Ngerti nggak? Kan Ricky mau deng-deng-deng gitu. Kan ada juga pemain yang gitu. Iya. Yang di free jazz gitu ya, di bebop itu bisa aja gitu tuh. Pak Guru. Iya. Kalau di Airil ada tulisannya ALT itu artinya apa Pak Guru? Alter. Alter ya? Ya, alter. Jadi, kalau misal gini, gini nih, C7. Ini boleh saling megang C7 min 5, boleh. Megang C7 min 9 boleh. Ya. Habis ini lapar deh kayaknya semuanya. Oh, ini C7 min 5 kabinnya? Iya, sorry min 5 nih. Bukan min 7 sih, min 7 sih. Nah, gini. Udah pokoknya alter deh, dirubah-rubah boleh. Ini min 5, min 9, T7 sub 5, boleh. Oh, sub 5 boleh. Boleh. Tapi kalau yang di Airil tuh pencetannya beda tuh Pak Guru. Kemana? Yang ada tulisannya ALT. Pencetannya beda tuh. Bukan 7 min 5, bukan HP. Dia spesial tuh ALT-nya. Oh, karena mungkin dia punya keterbatasan sih. Jadi kan namanya keterbatasan aplikasi ya, jadi di direct aja. Megangnya begini gitu misalnya. Iya, siap. Tapi kalau aslinya bisa luas. Bisa C7 min 5 misalnya C7 min 5 sub 5 boleh gitu. Opsional ya berarti kabinnya kalau alter. Ya bisa dibilang opsional bisa. Memilih di sini yang menentukan voicing pemain. Termasuk misalnya saya sukanya min 9 kalau saya. Penggemar min 9 gitu misalnya. Kalau alter cenderungnya min 9. Min 9 tuh bunyinya kayak diminis cuma ditambahin 1 not. Beda 1 not lama diminis. Gitu. Gimana? Siap. Gana banget. Nah, lanjut lagi. Ini yang sering dilakukan ya sama jazzer nih. Cuma ada bahasanya juga, namanya Edge 25. Jadi kita selalu menambahkan progresi 25. Ya kan? Nah ini mah kalau ini progresi satu yang pasti nih. Satunya kan Amol, G-mol, E-mol. Tapi semuanya dikasih 25-nya. 25-nya. Ya kan? Atau aslinya nggak ada 25. Kayak tadi, ya kan? Kan terbang dan menari, gitu kan? Terbang dan menari. Kan sebenarnya kan kalau bahasa apa namanya chordnya kan cuma C ke F. Dan menari, gitu kan? Cuma C ke F kan aslinya. Misalnya kan, ya kan? Terbang dan menari, gitu kan? Cuma ke F gini. Kalau 3 chord ya. Kalau popnya kan cuma C ke F gitu kan.
Kalau ditambahin 7 jadi gini. Nah, sebelum ke F, ditambahin terbang, ya, G, 2-nya, C7. Dan menari. Nah, gitu. Jadi 25. Inilah ilmu Edge 25. Nah, supaya pasih semua ilmu ini, gunain jurus-jurus ini. Gunain dalam lagu. Kalau ketemu satu, pokoknya gue tambahin 25 deh. Gitu. Nanti jadi terbiasa masukin 25, contoh. Termasuk ilmu-ilmu yang lain. Ya kan? Kan ini versi 1. Ya. Ini. Asli. Sorry. Versi 1. Ya, ini saya kan. Terbang dan menari. Ya, versi 2. Ya, ya, versi 3. Terbang dan menari. Ya, gitu kan. Versi 4. Ya kan? Terbang. Nah, ini nanti ilmu yang nomor 8 nih. Ilmu nomor 8. Ya. Masukin ilmu yang nomor 8. Terbang. 8. Terbang. Bisa gini. Dan bisa 7 dulu. Masukin ilmu nomor 8. Namanya chess. Chromatic embellishment of static harmony. Bisa. Terus kemudian C9. Ya. Masukin lagi alter C7-9. Baru ke F. Nah, bisa gitu tuh lagunya. Tapi kalau anak TK pusing ini ya. Ya kan? Ya. Nah, gitu kan. Bang dan mari. Nah, biar tambah pusing satu, masukin dulu tritone-nya. Dari C7, tritone-nya apa? Akras. Ya, udah makin pinter nih. Cepat sekali. F7, min 5. Nah, jadi gitu kan, ya kan. Tambahin lagi Ben. Edin 7. Ya gitu. Nah, beres untuk. Jadi cuma dari 2 chord jadi Edin 7. Jauh tinggi ke tempat kau berada, kau berada. Nah, langsung tadi, ya, ini maksudnya adalah chromatic embellishment. Embellishment ini mempercantik static harmony. Jadi dengan chord yang statik sama. Jadi ya, ini contohnya di sini ini sub 5, min 5. Ini sebenarnya bagian dari embellishment. Atau 7 masih statik, jadi C9. Itu termasuk ini kan G7 jadi G7 sub 5, jadi G7 min 5, jadi C7 min 5, C7 min 9. Ini termasuk ilmu jari chess nih. Singkatan chromatic embellishment of static harmony. Ya kan? Ini chromatic maksudnya itu yang ini nih dari tadinya ya. Misalnya dari G-moll, dari GIS gitu kan. Ini kan kalau misalnya G7
Tadinya dari 5-nya D, jadi dis, jadi demo gitu kan. Itu bahasa kromatiknya menjawab itu. Embellishment adalah mempercantik. Dikasih make up tambahan, make forever, apa Bobby apa gitu, nama-nama make upnya banyak ya. Pokoknya intinya mempercantik, ya kan? Gitu. Ya semua ada namanya, ya kan? Nah yang terakhir, nah ini nih agak unik nih. Ini semua tergantung momen sebenarnya. Tapi kalau mau ditambahin bisa. Jadi side stepping. Aslinya adalah 251 nih. D251 ya. Kita beranggapan sebelum D minor ada chord sebelumnya. Kita beranggapan ada D major 7. Terus dimasukin 25-nya gitu loh. Ini masalah tempo. Kalau temponya oke, kadang-kadang ini yang suka dalam bahasa harmoni ini, harmoni ya. Nanti kan diimbangi dengan melodi. Ini yang suka kelihatannya outside gitu. Kayaknya nggak masuk dulu, outside dulu nih. Ini sepertinya kayak outside. Seakan-akan. Orang jelas-jelas chordnya D minor kok. Tapi dia so outside nih, outside dulu nih. Tapi bagi jazz nih diimbangi, masuk-masuk aja ntar. Ya, orang jazz tuh yang bisa mengimbangi pasangan. Coba jadi ke pasangan. Nah ini nih, side stepping. Setengahnya aja dianggap ya. Jadi seakan-akan kayak ya. Nah gitu. Seakan-akan padahal yang dia mau tuju D minor 7. Nah bisa juga kalau vokalisnya ngerti ya dia kan nyanyi macam-macam nih. Mau skate singing dulu, mengucapin apa dulu baru masuk ke tum lips baru gitu misalnya. Gitu kan. Nah si gitarisnya ngikutin ngaconya, jadi nggak ada ngaco akhirnya. Jadi ngaco bareng jadi pas. Itu. Outside-nya jadi diimbangin. Tapi maksudnya ada ilmu seperti ini. Nah, inilah secara umum ini aja kalian bisa meraktekkan 3 atau 4 secara rigid, secara fix, secara pasif. Itu udah keren dalam mengkomping. Ya, mungkin yang banyak dipakai 25, diminis ini sering dipakai, passing sering dipakai. Changing chord quality juga sederhana. Sama tritone. Ini sering dipakai semua nih. Sering banget dipakai. Gitu. Oke. Nah, kira-kira itulah materinya yang ingin disampaikan. Selanjutnya silahkan bertanya dan praktekin agar menjadi pengetahuan yang melekat. Gitu. Mau tanya Om. Silakan. Ya, Om dari Pais Om. Pais ya Pais. Iya sorry maaf baru datang teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting ntar pertanyaannya masuk ke dalam topik. Nah jadi pertanyaannya saya satu aja Om, review dari awal Om sampai terakhir tadi gimana Om? 1, 2, 3, 4. Ini kan 1 tentang diatonic substitution tonal contact, 2 tentang tritone, 3 tentang changing chord quality, 4 tentang passing chord, 5 diminished chord function, 6 ke diminished substitution, 7 edge 25, 8 jazz, chromatic embellishment of static harmony, 9 side stepping, 9 Wali Songo. Penerapan harmoninya apakah dia bebas semua lagu atau ketentuannya sendiri Om? Penggunaannya? Apakah bebas semua lagu itu bisa kayak gitu apa di kondisi tertentu? Sebenarnya kan gini, Geisler itu kan bermain sambil mendengar. Iya. Ya. Semua ini ya tentunya bukan semua lagu pasti 99-nya masuk. Tapi kamu punya 9 jurus ini, kapan masukinnya lihat peluang. Kadang kamu punya peluang memasukkan side stepping.
kadang punya peluang memasukkan chromatic embracement. Kadang memasukkan 1, 2 doang, 3, 4 gitu. Boleh. Nggak terbatas lagu tertentu, nggak. Semua lagu bisa. Cuma peluangnya yang mau dipakai yang di mana, nah itu dari hasil menyimak. Dari hasil menyimak. Kalau kita main dengan Wynton Kelly, nanti lihat voicing Wynton Kelly. Terus main dengan misalnya Doni Prasetyo, dari Wynton Kelly ke Doni Prasetyo. Terus ke Bill Evans, dan macam-macam. Bisa beda-beda. Betul? Sama aja kan, temen main itu teman bicara kalian. Ya, kita harus lihat dia watak, karakter, dan semuanya. Nanti kamu menjawabnya, oh kalau yang ini, dia nggak suka kalau saya jawabannya begini. Gitu kan. Oh kalau ini bisa saya masukkan nih. Ya, ilmu ini ke dalam. Ya makanya jazzer itu ya bahasa jiwanya. Ya pertama udah melewati fase, ya insya Allah fase ilmu. Keilmuan ya, fase pinter, kemudian harus naik ke fase bijaksana. Orang pinter juga harus bijaksana dalam hal ya mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan ilmunya dan lain-lain. Ada kebijaksanaan. Jangan memaksakan ternyata misalnya 3 orang ini levelnya di bawah kamu banget gitu. Terus kamu ngeluarin sebuah ilmu yang mereka bingung banget. Akhirnya bandnya jadi rusak. Yeah. Jangan lupa pada akhirnya kan, ya, berarti pakainya dikit-dikit aja lah. Pakainya cuma dipercantik aja lah. Saya major 7 jadi 9 gitu misalnya. Itu. Semuanya harus dengan kebijaksanaan. Ilmu dan kebijaksanaan. Silakan. Halo Om. Ya. Selamat malam sebelumnya. Ini Ya, dari malam. Kevin Om. Kevin Wijaya, gitaris Iya, klasik. Oke Om, mungkin aku masih agak sedikit bingung di tritone substitution ya. Ya, tritone substitusi. Oke. Nah, kalau untuk nembak intervalnya tadi yang 4,5 itu aku sih udah cukup paham. Cuman yang masih aku bingung itu di quality-nya sih Om. Quality, oke. Nah, itu kalau misalnya, contohnya misalnya kalau misalkan kita kayak Girl from Ipanema deh. Misalnya kan itu kan dari C7 kan dia harus masuk ke F sharp 7, flat 5. Yes. Nah, tapi kan sebetulnya kan bisa juga ya kalau misalkan kita bikin jadi F sharp 7. Nah, itu kenapa bisa ada flat 5-nya, Om? Nah, coba sekarang ini. Ya. Ya, Om. Nggak benar. Kamu F7 juga bisa. F7 aja juga bisa. Bisa, ya? Bisa. Sebenarnya bisa, nggak ada masalah. Tapi sekarang kita uraikan. Ya. Karena kamu yang nanya, kamu yang harus jawab. Isinya apa? C, E, G, B flat. Oke. Sekarang kalau Fis 7 minimal isinya apa? Fis 7 5. Nah, mulai mikir nih. Isinya apa? Fis. Oke, Fis. Akres. Sorry. Bawanya dolar aja nih. Terus kan karena flat 5 dia jadinya C. Oke. Terus lagi. C. Terus not ke-7-nya itu dia masuknya jadi di FF. F Om, F. Dominan kan. Oh iya, sorry. Oke. Nah, sekarang lihat. Mengapa C7 bisa digantikan Fis 7 min 5? Ada C-nya kan? Oke. Oh. Ini ada C-nya kan? Ada E-nya kan? Iya, Om, ya. Ya, ada E-nya juga kan? Oke. Ada bass-nya kan? Ada. Oke. Di sini ada bass-nya nggak? Yang bawah?
Ada. Akres. Akresnya ada kan? Ada juga. Oke. Berarti ada berapa not yang sama? Ada 3, Om. Ya, 3 ini sudah sangat memenuhi syarat untuk substitusi ini. Ada 3 not yang sama. Ya. Jadi kalau Ronaldo mau digantiin harus disubstitusi sama pemain yang mirip-mirip lah mainnya. Walaupun nggak sama persis ya kan. Kalau nggak nanti dirubah yang beda banget, gaya permainannya, timnya keseluruhan akan beda. Nah sekarang yang nggak sama kan cuma 1. Ya kan? Ya betul Om. Ya. Ini sebenarnya sudah 3 sama aja, sudah memenuhi syarat. Tapi yang nggak sama pun, Fis, ya, yang tidak sama pun, ini menjadi bisa dibilang leading tone, bisa dibilang voice leading, ya, voice leading menuju F. Karena kan yang mau dituju habis ini kan girl from Ipanema balik ke F kan? Betul Om. Nah makanya sangat masuk banget. Yang satu nggak sama aja, itu bisa jadi passing. Bisa jadi passing juga. Ya, bisa jadi passing juga. Gitu. Jadi jangan tertipu dengan nama yang serem. kayaknya saya tuju ke FIS 755 kayaknya ini banget ya. Kayaknya nyeremin banget gitu loh. Ini kan kayaknya sesuatu yang jauh banget gitu. Padahal 3 not sama. Yang nggak samanya menjadi voice leading untuk ke FIS. Ya. Jadi makanya ketika dijadiin lagu aja, ya misalnya dari, misalnya jago itu, let's get lost, each other arms, ya gitu kan. Tritone aja bisa jadi lagu. Semuanya mungkin bagi jazz. Kesalahan aja bisa jadi reharmonize baru. Jadi orang jazz tuh selalu bisa melihat keburukan, bisa melihat kebaikan dari keburukan sekalipun, bisa melihat keindahan dari kesalahan orang sekalipun. Jadi kalau orang lain salah langsung dilirikin semuanya itu belum jazz. Jadi ke orang-orang yang kerjaannya nyari kesalahan-kesalahan orang, nah itu belum jazz. Atau bahkan lebih jauh belum ngejazz seseorang yang ya kan masih ngejelekin orang-orang lain. Orang jazz tuh orang salah aja dibenerin dengan ilmu menjadi keindahan tuh orang jazz tuh. Kayak gitu. Dan itu sebaiknya juga dalam kehidupan. Jangan orang punya aib dibuka-buka, justru jazz ya siapa yang menutup aib orang lain, aibnya sendiri akan ditutup. Orang jazz tuh orang yang dalam sehari-harinya juga harusnya meneduhkan penuh kebijaksanaan dan kesalahan orang pun bahkan bisa jadi komposisi baru, ya kan? Makanya dengar cerita Wynton Marsalis dalam suatu konser yang cukup sakral, tiba-tiba ya handphone berdering, HP-nya siapa gitu belum dimatiin. Kok langsung tuh pada nengok kali panitia ya, wah penonton. Kalau kata Wynton, jangan bunyiin terus, bunyiin aja terus. Terus dia bikin komposisi dari bunyi handphone itu, ngerti nggak? Itu Wynton Marsalis. Gitu. Ntar jadi kalau ada yang lagi Kevin serius, ya ada lagi apa terus ada yang nyalain handphone, anak AJK atau ngetes tuh artinya itu. Ya, kalau Kevin masih marah, belum ngejazz. Ya kan? Makanya Ricky tuh sengaja ya, telepon gue gitu lah, bunyi, wih, ya kan, langsung jadiin komposisi, ya kan. Itu. Oke, Om, terima kasih ya. Oke ya. Udah masih ada ganjelan? Cukup mengerti. Ya, mengerti. Oke, terima kasih Pak Guru. Ya, paling ya praktek. Sama-sama, Mas Om. Ya, jadi artinya harus dipraktekin biar makin meresap. Jadi nanti punya pengalaman dengan tritone lebih banyak. Ya, apa lagi? Silakan. Masih ada yang mau nanya? Nah, Om,
Saya mau tanya, yang nomor 3 itu Om, yang changing chord quality, ya itu sebenarnya kok bisa dia diganti quality gimana Om? Nah, ini memang sesuatu yang selera dari komposisi, ya. Sesuatu yang sebenarnya sebuah selera atau kebiasaan yang akhirnya diteorikan, karena ternyata prakteknya nggak ada masalah, ya. Kadang-kadang ada perubahan tadi. Sekarang kalau misalnya gini, dari sudut pandang tertentu, lagu All of Me misalnya. All of Me kan dari C major 7 kemana coba? All of Me. E. Ke E kan? Ke E7 kan? Ya. Kalau menurut ilmu yang atas, harusnya kayak minor. Ya kan? Akhirnya sama Duke Ellington dibikin E7. Saya rubah kualitinya. Harusnya kayak minor. Nah, itu juga akhirnya menimbulkan ilmu lain nanti. Second dominant namanya. Ya, itu sering dipakai. Nah, itu. Jadi, jazz tuh luar biasa. Kadang-kadang bisa jadi tadinya selera pemain aja tadinya. Kan kalau orang bikin lagu kan terserah-serah kan. Dari C mau ke... Terus si Faiz bilang, nggak mungkin dari C major 7 ke E7. Itu kan bukan keluarganya. Keluarganya harus E minor. Terus Ricky bilang, tapi gue bisa bikin lagunya jadi enak. Ya, Ricky bilang gitu kan. Iya bener juga ya. Kayak E7 enak juga ternyata. Nah itu gue rubah aja kualitasnya. Ya kan? Kan tetap aja bahasanya gue megang E juga kata Ricky gitu kan. Ricky bilangin tetap E juga, ada masalah. Ya kan? Nah, tapi tentunya ada perubahan pada penyanyinya. Nyanyiin E minor dengan E7 kan dia ada perubahan sebenarnya. Kalau ngucapin kata-katanya misalnya. Ya. Nah, kita ini sebenarnya sudah dapat kumpulan. Teori-teori ini kan kumpulan-kumpulan yang sudah abad 12 dikumpulin sama orang sebenarnya. Ya. Dulu kan teori itu macam-macam. Nah, di abad 12 sama orang Prancis, Jean-Philippe Romero itu menyatukan semua teori. Sekarang kita tinggal mengulang aja. Jadi, kalau ini nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa. Tulis. Nah, yang ini begini. Jadi semua kecenderungan tuh. Ya kan? Saya juga mikir ke apa ya? Ternyata sih. Makanya kembali lagi nanti ilmu yang mendasari interval. Ya. Orang juga dulu lagu cuma modal kok. Satu chord. Yang penyanyi yang kemana-mana. Karena belum ada ilmu-ilmu harmoni yang ngisinya nih. Ya kan? Gitu. Jadi ini memang sebuah kebiasaan yang memang ternyata tidak mengganggu lagu, tapi kualitasnya berubah. Dan itu bisa sah karena alasan interval atau alasan bassnya sama, tetapi dengan berbeda kualitasnya bisa mempengaruhi harmoni. Ya. Kan kalau lagu blues atau 625 di ujung tuh yang terakhir kan A minor ganti A7 nggak masalah kan. Atau D minor kayak ini kan. Ini kan satu. Nah, tapi kalau diganti tritone semua. Jadi gini, yang ini rubah Ini rubah Wih, kalau gini orang jazz mikir lagi, kalau gitu gimana gue kasih tritone semua? Bisa, silakan aja. Ya kan? Jadi menimbulkan ide lain gitu. Ya. Makanya kembali nih, kalau ada lagu, kita balik nih. Ada orang main kayak gini yang bawah dulu nih. Ya. Gila nih chordnya kok ribet amat di blues. Nah Ricky yang udah belajar, itu mah 1625 doang lagi. Loh gimana Ki? Coba lo balik-balikin lah. Ini tritone dari ini politik, changing quality. Itu mah sebenarnya cuma C major 7, A minor 7, D minor 7, G7, kata Ricky gitu. Jadi gitu loh. Makanya sesuatu yang sederhana bisa dirumitkan. Sesuatu yang rumit bisa disederhanakan. Bagi orang yang udah ada ilmunya itu gitu. Melihat bintang kecil bisa 3 chord. Melihat bintang kecil bisa 20 chord, bahkan lebih. Gitu. Nah, makanya inilah yang juga nanti membantu menghafal
chord di dalam real book misalnya. Lihat ya, suatu saat kan mungkin kalau sekarang mah kebantu aerial ya. Tapi sebenarnya mendekati lagu pun juga analisa oh, ya I Could Write a Book mah lagu 165 doang nih sebenarnya. Oh, Sentimental Reason ini lagu 165 doang nih. Jadi begitu banyak tuh lagu yang sebenarnya dasarnya 165 doang. Cuma tadi acak-acak progresinya gitu. Sebenarnya dasarnya itu juga. Kayaknya serem gitu. Gitu, Pak. Seru ya. Ini Om. Ya. Tentang extension apa? Extension. Tension 9, 11, 13 itu. Apakah ini masuknya ke poin 8 atau 8. Seperti apa? Perluasan. Oke. Tension ya. Kemudian ini ya. contoh penggunaan. Ya, jadi kan bahasanya kayak gini, tension nih. Misalnya kita balik ke perjalanan sebuah lagu dulu nih. Kapan dipakainya misalnya nih. Ini sebenarnya ada gambarnya, cuma gambarnya ini. Tension bow ya. 1, lagu masih di 1, agak naik ke 4. Puncaknya di 5 sini, puncaknya. Sebelum nanti turun. Nah, di sini tension nih, ditahan nih. Ditahan, nggak mau turun-turun. Nah, lagi menahan ini, biasanya orang gunain apa nih? Ya, itu gunain extension, gunain alter chord, gunain apa aja yang ilmu yang kita udah kasih di sini. Nah, karena sejatinya kalau yang nomor 8 kan dipercantik nih. Jadi misalnya kita tahu kan bahwa kayak gini. Tadi siapa yang nanya namanya? Kayak gini kan? D minor 7. Ini kan C major 7 nih. Ya kan? Nah, Dumling by the window tuh waga 4. Kan ada 4 ketuk tuh. Nah, C major 7 ini biar nggak boring di satu tempat, bisa kalau gini, Dumling by the window. Nah, itu memperpanjangnya ya tensionnya dengan voicing namanya. Kalau ini dengan nomor 8. Dumling by the window. Kan tadi 7, 9, 6, 9. Nah gitu. By the window. Nah, bisa gitu juga. Itu masuknya nomor 8. Masuknya 8 di tension. Tension itu maksudnya menahan. Mentension dengan apa? Dengan nomor 8. Dengan mempercantik. Embellishment. Chord embellishment. Yang seperti ya kemarin bintang kecil tuh. Kan? Yang pertama. Kecil. Itu voicing. Sekarang pakai nomor 8. Bintang kecil. C6. C9. Major 9. Nomor 9. Itu nomor 8. Gitu. Leo. Ya? Oke. Ya. Gitu. Itu nomor 8. Nah, kita bebas mau pakai yang mana aja. Tinggal kebutuhannya. Bahkan pakai dua-duanya. Pada waktu bolak-balik kan nggak pengen sama misalnya. Yang keduanya pakai 8. Yang ke satunya pakai voicing aja. Gitu. Ya. Siapa aja yang hadir hari ini? Saya stop dulu ini ya. Maksudnya stop kalau dibutuhkan. Saya mau lihat. Oke. Ada 28 peserta, lumayan juga ya, alhamdulillah banyak. Apakah ada yang ingin bernyanyi ya, atau ada yang ingin main saxophone? Ya, kita hiburan sebelum di closing ya kan. Gandhi sudah menyiapkan lagu Gandhi? 2 menit. Silakan, kalau Gandhi siap. Apakah ada yang ingin bernyanyi juga boleh?
Ya. Siapin dulu. Siapin dulu ya. Ya. Oke. Sambil Gandhi menyiapkan saksofonnya. Dari Jazz. Ya, selamat datang juga buat anggota baru yang baru hadir hari ini. Ada Mas Aim dari Merak ya, dari Merak loh ya. Selamat malam Mas Aim. Semoga akan lahir nanti Jazz Merak Festival. Ya. Jadi orang mau nyebrang ke Lampung dikasih jazz dulu itu harusnya ya kan. Amin, Mas Beben. Jadi sementara belum main, Mas bikin festival aja. Gitu kan. Nanti kan dari situ kan pancingan kan. Kali aja kan. Amin, Mas. Ya. Terima kasih ya Mas Aim yang bergabung ya. Iya, Mas. Mas Bayu juga dari Bandung ya. Malam ini ikut juga. Terima kasih. Kalau Mas Leo dari mana Mas? Tinggal ya Mas? Nah? Suaranya masih di mute. Oh, masih di mute ya? Dari Grobogan. Grobogan itu dari Semarang ke timur. Oh, Semarang ya. Grobogan itu bukan Semarang, tapi timurnya Semarang. Timurnya Semarang. Ini dekat Kudus nggak? Nggak dekat Kudus? Dekatnya Demak. Oh, Demak. Ini kan ada orang Kudus nih, Mas Jenggot, Mas Rian. Kalau Mas Herdito hari ini hadir nggak? Herdito Semarang tuh. Ya, kalau Mas Edo Pademangan, jauh dari Grobogan. Edo ya. Oke, silakan Gandhi. Bawain lagu apa nih, Gan? Sebuah lagu dari film yang berjudul Born to be Blue. Oh, Born to be Blue. Chet Baker dong. Iya. Tapi lagunya lagu Born to be Blue-nya apa yang ada di dalam situ? Yang dinyanyikan oleh Chet Baker di ending filmnya. Oh, I've Never Been in Love Before. Oh iya betul, lagu itu ya. Oke. Silakan. Saya tes sound dulu ya Mas ya. Ya, oke. Bawanya ballad atau medium nih? Ballad. Oke, kami dengarkan. Ini ada liriknya nih. Kencengin lagi tuh audionya. Cukup nggak Mas gedenya? Oh, yang lain cukup nggak? Kita? Kurang. Kurang. Dia takut tetangganya denger kali ini si Gandhi. Apa Niki Lauda udah tidur? Anaknya namanya pembalap tuh. Cukup ya? Cukup. Kalau saya sih mah cukup. Oke, selamat malam teman-teman. Sahabat Indonesia Belajar, terima kasih buat Mas Beben dan Indonesia Belajar, juga buat teman-teman yang lain. Saya menghibur sebuah lagu berjudul I Never Been in Love Before. Oke. Kayaknya sukaan Mas Beben ya? Ya, lagu-lagu Chet Baker saya suka. Oke, selamat menikmati.
Makasih, Gandhi, makasih, bagus sekali. Nanti minggu kita bawain ya. Oke, boleh. Saya mau nyanyi itu lagu itu. Oke. Judulnya apa tadi ya? I've never been in love before. Di bass, saya mainnya di bass. Oke, sip, sama. Kalau trompet enak di situ. Ya. Mas, itu siapin lagu dong. Saya ingin mendengar tiupan trompetnya minggu depan ya. Mas Rian. Siap, Om. Apapun lagunya. Nggak harus jazz, nggak apa-apa. Ya. Soalnya malam-malam ini nggak enak sama tetangga. Iya ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Kalau aduh, iya. Minggu depan tak siapin. Yuk. Oke. Pokoknya kalau bisa minggu depan kamu bawain ya. Kita mau dengar trompetis dari Kudus ya kan. Ya, dan lagunya bebas lah. Ya saya bebaskan. Yang penting jiwamu udah jazz kan. Oke. Silakan Mbak Legita. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, waktu kita udah habis. Mungkin ada closing statement sebelum berakhir. Ya. Ada kecewa tuh. Oke. Alhamdulillah, terima kasih semua atas kehadirannya. Pasti memang ada zat yang menggerakkan kita untuk hadir pada hari ini. Dan itu adalah sebuah kebaikan yang kita harus istiqomah, kita jaga ya. Kita mau ada kemauan silaturahmi, ada kemauan untuk belajar. Itu jiwa-jiwa yang harus dipelihara tuh ya. Agar tetap seperti itu. Karena bukan biasa kalau menurut saya. Itu ada bimbingan, ada tuntunan yang membuat kalian bisa bergabung malam ini. Ya. Kalau saya selalu Allah is my audience. 5 orang, 3 orang, 29 orang, sekarang 28. 2 orang tadi keluar karena ada tamu, nggak ada masalah. Bagi saya, semangatnya tetap akan sama. Ya, akan berbagi dengan 3, 28, 30, 100, 1000. Saya tetap akan semangat. Ya, jadi itu pertama. Yang kedua adalah closingnya bahwa kadang untuk sebuah keindahan, kita harus reharmonize. Kita harus mau merubah. Kita harus berani dari keluar zona nyaman, ya. Kalau yang biasanya mainnya gitu-gitu aja, mulailah berani mereharmonize dikit-dikit ya. Kalau ada yang, ini sekarang nih, di dalam wabah dan pandemi ini, butuh jiwa jazz, butuh reharmonize dalam kehidupan ya. Kalau misalnya Mas Bayu yang desain produk, ada nggak produknya yang harus direharmonize misalnya gitu kan contoh ya. Nah inilah ilmu ini, ilmu reharmonize mengajarkan kadang untuk sebuah keindahan kita harus berani berubah. Kita harus berani menambahkan, mengurangi, atau membiarkan begitu saja. Itu sebuah keputusan karena itu adalah hasil terindah menurut kamu untuk saat ini. Tapi jiwa kita jangan tertutup. Bahkan untuk keindahan tadi, ada nomor berapa tadi? Nomor terakhir 9, two type stepping. Artinya kadang untuk keindahan, dia berani mundur dulu untuk outside, terus masuk ke dalamnya akan lebih nikmat ternyata, gitu loh. Jadi memang dalam jazz,
baik itu improvisasi dalam not maupun reharmonize, semuanya menuju keindahan yang hakiki, dan bisa jadi dengan ilmu-ilmu itu ya bisa menyambungkan jiwa kita dengan jiwa ilahi pada akhirnya. Dan yang seperti dibilang bahwa ilmu Allah itu luas, ketika lautan dijadikan tinta dan ditambahkan sebanyak itu lagi, maka ilmu Tuhan nggak akan habis. Mungkin dalam agama lain, bahasanya lain, tapi intinya begitu. Tapi kita nggak akan tahu bahwa seluas apa sih ilmu Tuhan. Nah, ternyata kita mempelajari jazz aja udah seluas ini. Apalagi ilmu-ilmu yang lain. Ilmu desain, ilmu komputer, ilmu fisika, ilmu kimia gitu kan, Faiz ya? Luas banget kan? Ya, ini baru ilmu jazz. Dan ini belum selesai gitu loh. Ada ilmu yang lain-lain lagi, ada Coltrane progression, wah macam-macam deh istilahnya. Ya, jadi sekali lagi itu ya, untuk sebuah keindahan kita harus berani reharmonize kadang-kadang, baik dalam musik maupun kehidupan, dalam hal apapun. Demikian Legita, terima kasih. Oke. Terima kasih, kita ketemu lagi di grup ya. Dadah, terima Sampai kasih. Ketemu minggu depan.